一个都没有。连发开没有？Ini saya masih menggunakan piring plastik karena saya merasa itu kayak virus itu ada di sekeliling kita gitu loh. Soalnya kalau kita ada virus terus menggunakan perabotan rumah itu nyucinya itu nggak harus digodok menggunakan air panas itu loh. Saya sama nenek menggunakan ini piring ini. Zaman saya sakit itu kan yang kerja Pak Bos sendiri sama Tace. Jadi mereka berdua aja kewalahan gitu loh. Saya satuan tapi menyelesaikan banyak kerjaan gitu. Mau pergantian cuaca banyak yang sakit teman-teman. Ini menurutku untuk daya tahan tubuh sih. Jadi ini kayak ramuan herbal gitu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kalau roh kersane Gusti Allah Ta'ala. Bismillah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania dengan kegiatanku sebagai TKW Taiwan. Yeay. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan juga dari segala bentuk virus apapun yang sedang melanda dunia. Amin. Nah, kegiatan pagi ini dimulai dari nemenin nenek sarapan sambil buka-buka Fapiao. Fapiao itu apa Mbak? Fapiao adalah stroke belanja teman-teman. Jadi di Taiwan itu per stroke belanja ada nomor Fapiao. Nomor Fapiao itu bisa dicocokkan per 3 bulan sekali. Ini hanya permainan aja teman-teman, dan setiap nomor itu keluar kita cocokin. Kalau untung ya kita bisa dapat uang, kalau enggak ya zong seperti aku dan nenek ini. Sama sekali nggak dapat apa. 100 NT pun nggak dapat. Ya namanya juga hanya untuk seru-seruan ya, tapi ini resmi dari pemerintah Taiwan teman-teman. Jadi memang mungkin ini sengaja diadakan seperti ini supaya orang-orang Taiwan itu semangat belanja. Baiklah, setelah ini saya mau masak teman-teman. Sebelum masak kita cuci tangan terlebih dahulu, cuci yang bersih supaya virus-virus yang menempel di tangan kita itu pergi, terhempas dan menghilang ya. By the way, jangan salfok sama lengan aku yang segede gebuk maling ini ya teman-teman. Emang saya ini lagi gemukan sekali dan saya sadar diri teman-teman. Kapan hari itu ada yang komen, Mbak sekarang gemukan ya? Iya teman-teman, saya sekarang gemukan karena memang lagi doyan makan. Gimana dong? Jujur ya, ini hanya ikhtiar saya supaya badan saya itu tetap kuat untuk menghalangi virus-virus yang mau masuk di dalam badanku. Saya itu beberapa hari ini udah ngerasa nggak enak badan, takut keserang virus ya kan, apalagi nenek lagi sakit kayak gitu. Takut teman-teman, jadi apalah dayakulah sekarang waktunya makan ya makan aja, lapar ya makan gitu. Karena menurut aku untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya biar tetap kuat nih ya harus makan teman-teman. Cukup kemarin 2 hari sakit sampai nggak bisa kerja, dan semoga kedepannya tetap baik-baik saja, dijauhkan dari mara bahaya apapun, selalu dalam lindungan Gusti Allah Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman onlineku semuanya dimanapun teman-teman berada, semoga dijauhkan dari mara bahaya apapun dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Ta'ala, disehatkan badannya, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus-virus yang lagi melanda dunia. Amin. Nah, by the way teman-teman, ini aku lagi masak apa? Yo, ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Dari awal datang ke Taiwan sampai sekarang saya nggak pernah bosen-bosen sama makanan satu ini. Ayo tebak ini apa? Nah, alhamdulillah ini sudah matang, tinggal kita tambahin saus cabai sama kecap manis. Alhamdulillah ini sudah sarapan kedua kali teman-teman.
karena saya semenjak sakit itu gampang lapar. Wis iki mbuh gambare kaya apa dadine, mbuh ketok irunge tok, mbuh ketok cucuke tok. Saya nggak tahu, soalnya nih saya menggunakan kamera belakang. Jadi ini adalah sarapan kedua saya. Saya sudah, kita sarapan dulu. Jadi karena sekarang saya tuh gampang lapar. Sebenarnya bukan rasa pengen makan itu enggak, tapi lebih ke perutnya ini gampang kayak kosong gitu loh, perih jadinya. Jadi harus dikasih makan kayak gitu. Tandanya pokoknya ngono teman-teman. Bismillah, ini kita makan ya. Ini sarapan saya adalah cong yopin, tapi tak tambahin telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padahal baru jam 10, tapi karena jam segini nanti habis ini ada satu obat yang harus saya makan, dan menurut saya sebaiknya ya sarapan dulu gitu ya. Jadi ini sarapan kedua. Bismillah. Karena saya itu menjaga nenek ekstra ya, jadi sekarang Pak Bos itu mengizinkan saya untuk membebaskan saya, pokoknya sak nyamanku le kerja. Bahkan bangun tidur pun saya sekarang sudah nggak di jam, maksudnya pengen bangun jam berapa itu terserah kamu. Banyakin istirahat, karena tengah malam pun kamu harus bangun masih kasih obat nenek. Padahal dari dulu pun saya tiap tengah malam pasti ya bangun berkali-kali. Tapi mungkin selama saya tinggal kemarin, Pak Bos itu ngerasa kayak emang seribet ini ya, mungkin ya. Zaman saya sakit itu kan yang kerja Pak Bos sendiri sama Tacik, jadi mereka berdua aja kewalahan gitu loh. Saya satuan tapi menyelesaikan banyak kerjaan gitu. Jadi menurut Pak Bos saya itu kecapean. Takutnya nanti kalau saya sampai bener-bener tumbang ya kan, nah harga nenek babune tumbang, berantakan kabeh. Kerjaannya Pak Bos berantakan, kerjaannya Tacik sendiri berantakan gitu. Kaget, tak kirain mikrofonnya belum hidup. Bismillah. Ini makan sambil cerita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pompong ono waktu. Habis ini nanti saya aktivitas lagi, soalnya lantai atas itu belum saya pel. Jadi nanti harus saya pel menggunakan alkohol itu loh teman-teman. Saya setiap hari sekarang ngepel, tak semproti alkohol terus tak pel kayak gitu. Biar minimal biar virusnya itu agak berkurang gitulah. Terutama itu kamarnya nenek. Kemarin Taiwan tuh sudah diberlakukan buka masker, tapi ya jadinya mah kayak gini. Mau pergantian cuaca, banyak yang sakit teman-teman. Nggak cuma di keluarga ini, banyak tetangga saya itu sebelah semuanya flu, batuk. Ini saya masih menggunakan piring plastik, biar sekali pakai langsung buang. Karena apa? Ya untuk menghindari biar nggak nular-nular, biar nggak semakin semakin parah. Karena saya merasa itu kayak virus itu ada di sekeliling kita gitu loh. Jadi
untuk menghindari biar perabotan nggak kena. Soalnya kalau kita ada virus terus menggunakan perabotan rumah itu nyucinya itu nggak terima hanya menggunakan sabun cuci saja, itu nggak cukup, harus apa jenenge, harus digodok menggunakan air panas itu loh, harus dimasak menggunakan air panas kayak gitu. Jadi ini juga saran dari Pak Bos dan Tajik, saya sama nenek menggunakan piring ini ya, karena meskipun saya nggak kena, tapi karena saya itu ngopeni nenek, jadi pasti sedikit banyak saya itu ada teman-teman. Cuma mungkin tapi jangan sampai, ojo sampai ngambruk lah. Wis kuwi njaluk ugi mek kuwi ojo sampai tumbang. Bismillah. Makanya kenapa saya dicariin obat, karena untuk menghindari itu biar nggak sampai tumbang. Saya itu di obat nih gitulah nang Pak Bos, nang Tajik. Takutin nek sampai aku kena gitu teman-teman. Untuk itu kayaknya untuk daya tahan tubuh gitu loh, biar nggak sampai keserang gitu. Kalau batuk pilek kan wajar. Alhamdulillah, ini saya langsung cepat mau minum obat lalu mau aktivitas, karena hari ini Pak Bos itu di rumah ya. Tapi sebenarnya Pak Bos itu juga nggak makan di rumah teman-teman. Selama saya sakit sama Simbah sakit ini, Pak Bos itu nggak makan di rumah, makan di luar. Tapi kan nanti pasti habis makan siang kan beliau pulang, jadi mumpung beliau itu nggak di rumah dan cepet-cepet tak rampung nih gaweanku gitu. Karena aku tuh biasa kalau mengerjakan pekerjaan rumah itu nunggu orang-orang nggak ada. Kalau pagi ya nunggu nenek belum bangun, itu saya pasti sudah beberes, pasti sudah rampungan baru nenek tak bangunin. Terus kalau lantai atas itu pasti nunggu, kalau pas hari kerja itu nunggu Pak Bos nunggu Pak Bos berangkat kerja baru saya itu. Terus kalau pas Pak Bos di rumah kayak gini ya, saya ngerjainnya nunggu kalau Pak Bos keluar kayak gitu. Saya jarang kerja itu nunggu beliau di rumah atau mereka pas aktivitas terus saya sendiri juga kerja aktivitas, itu jarang. Sering-seringnya mereka sudah di aktivitas di bawah kalau pas posisi Pak Bos libur.
Itu saya juga sudah selesai pekerjaan. Itu kalau hari Pak Bos libur ya. Kalaupun belum saya beresin, misal belum saya pel atau belum saya beresin, itu nanti pokoknya nunggu orang nggak ada kayak gitu. Kayak enak aja kerjanya kalau nggak ada orang gitu. Nah, jadi obatnya ini teman-teman, ini kayak lemah gitu loh. Ini sebenarnya ya nggak tahu ini obat COVID apa. Ini menurutku untuk daya tahan tubuh sih. Jadi ini kayak ramuan herbal gitu, kayak gini. Kemarin dikasih 15 bungkus kalau nggak salah, tinggal segini, dan ini konsumsinya sehari itu hanya 2 kali, terserah mau siang mau malam, pokoknya yang penting sehari 2 kali. Dan saya itu kalau nggak bisa, kalau dari bungkusnya langsung masuk ke mulut, nggak bisa nelen teman-teman, karena dia itu ada baunya itu ya jenenge obat herbal yo, ambine iki yo piye ngono lah. Rumah saya kayak lemah ngono lho teman-teman, ora iso kelek. Jadi harus tak giniin, tak cairin dulu menggunakan air hangat. Baru kalau dia sudah mencair kayak gitu baru saya minum. Minumnya pun harus di ini teman-teman, karena bau. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kalau rono kersane Gusti Allah taala. Bismillah. Jadi saya pastikan harus tutup hidung biar untuk mengurangi rasa dari jamunya ini. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf ya, ini bukannya kebaya apa kemayu apa piye. Alah, kok iso kemayu. Ini iki koyak sehat, guys. Koyak sehat bener-bener. Rupanya di wong tua resikonya ini iki. Bismillah. Mohon maaf ya. Ya ini mungkin saya anggap aja ini tuh udah resiko dari pekerjaan saya. Apapun kondisi orang tua yang kita jaga, mau nggak mau kita harus tetap siap resiko apapun. Sampai bisa dibilang baik lagi kena kayak gitu tuh kita juga harus siap menjaga beliau. Cara mono yo harusnya jaga orang yang lagi kena COVID itu pakai sarung tangan, tapi saya juga nggak menggunakan karena takutnya simbah kayak kesinggung gitu loh teman-teman. Takutnya merasa kayak kok aku dikucilnya yo, kok kayak wong kabeh menjauh yo. Soalnya jujur ya, kayak Pak Bos terus anak-anaknya yang lain tuh sampai nggak kesini. Pak Bos juga jarang di rumah karena nenek kena sakit ini gitu. Jadi kalau saya apa-apa menggunakan sarung tangan, aku kayak nggak tega gitu sama simbah gitu teman-teman, karena pastinya simbah itu merasa kayak kok kabeh wong koyok ngaduh, kabeh wong kok koyok menjauh, apa ya, koyok jaga jarak ya pasti menjaga jarak, karena emang sakit kayak gitu tuh nggak main-main. Kita itu apa ya, dihadapkan dengan virus yang sakit yang nggak kelihatan gitu loh. Cara mono wong simbah kena iki saka sapa ki aku ya ora ngerti. Umpama kena saka aku, harusnya saya itu harus berhari-hari istirahat gitu. Tapi alhamdulillah kemarin tuh hanya butuh waktu 2 hari untuk istirahat karena saya panas sama pilek, takutnya nular ke simbah. Tapi saya tuh sudah apa maksudnya saya tuh udah karantina, tapi ya tetap aja simbah kena gitu. Padahal saya itu nggak sampai positif teman-teman. Saya itu hanya karena saya panas terus saya pilek. Tapi tahu saya panas, saya pilek itu langsung diantem obat teman-teman, langsung dicariin obat sama tace garcep. Jadi bisa dibilang saya itu belum arep kena virus tapi urung kasep ngono lho gitu, langsung diantem obat iku mau gitu. Alhamdulillah saya 2 hari itu udah bisa keluar, dan selama saya tinggal tuh nenek tuh yang jaga, yaitu tadi
yang jaga itu Pak Bos sama Tacik. Terus kalau siang pas Pak Bos kerja terus Tacik kerja, itu yang jaga orang Taiwan. Orang Taiwannya itu kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi selebihnya itu yang mengerjakan itu Pak Bos sama Tacik, sedangkan Simbah itu kadang main threadnya, terus BAB-nya sampai kemana-mana itu biasanya malam atau kalau enggak sore gitu. Karena kemarin sempet nenek tuh kayak main thread gitu, maaf ya. Ya emang kayak gitu kenyataannya, dan karena nenek itu belum mau menggunakan pampers jadi kemana-mana gitu teman-teman. Nah Pak Bos sama Tacik itu kayak nggak ngatasin gitu teman-teman. Dan tengah malam pun itu nenek tuh BAB juga. Jadi kalau tengah malam kan Pak Bos sendiri, selama saya itu dikurung Pak Bos sendiri yang ngopeni gitu. Jadi Pak Bos kayak kewalahan gitu loh. Jadi sekarang hikmahnya dari saya sakit kemarin tuh malah majikan saya jadi tahu pekerjaan kita itu seberat apa gitu. Sedangkan kita ini TKW itu hebat teman-teman, beneran serius. Bukan karena saya jadi TKW, saya kalau nggak jadi TKW saya nggak tahu pekerjaan TKW tuh seberat ini. Jaga orang tua itu nggak gampang gitu, karena nggak tahu kapan dia pengen BAB, kapan dia pengen buang air kecil kayak gitu. Sewayah-wayah dia bangun, kita juga harus bangun bantu gitu. Nah kalau pas tiap tengah malam BAB kayak gitu sampai kemana-mana karena nggak mau menggunakan pampers, coba itu kan kita juga pasti kerepotan, kurang tidur pasti kayak gitu. Jadi hikmah dari kemarin saya sakit itu ya itu, majikan saya itu malah jadi semuanya itu tahu kalau pekerjaan TKW seberat itu. Dan Pak Bos gaji saya segitu itu udah, menurut Pak Bos udah seimbang sama pekerjaanku kayak gitu. Istilahnya Pak Bos gaji saya dengan nominal yang menurut saya itu ya lebih banyak dari UMR, dari teman-teman yang masih 17.000 kan banyak ya yang gaji, karena gaji Taiwan kan sekarang udah naik 20.000, tapi kan yang gaji 17.000 kan juga masih banyak gitu. Nah saya itu udah lebih dari itu gitu, udah lebih dari 20.000. Jadi menurut Pak Bos itu gaji saya itu udah udah sepantasnya lah saya menerima itu, karena memang menurut mereka itu pekerjaan saya ya berat gitu loh. Siang malam 24 jam full gitu, siang kerja, malam tengah malam wayai wong penak-penak turu, kita juga tetap harus kerja karena melayani pasien tersebut. Jadi hikmahnya itu ya itu tadi, Pak Bos sama Tacik ya anak-anaknya nenek itu semua jadi ngerti, oh ternyata pekerjaannya itu ya berat, meskipun kelihatannya kayak santai di rumah, tapi semua pekerjaan kan saya yang handle gitu, dari pekerjaan rumah, dari belanja sayur. Ya mungkin saya kena itu kena virus itu juga karena mungkin saya itu sering keluar belanja gitu loh teman-teman. Pokoknya nggak tahu lah dari mana, itu tuh nggak bisa saling nuduh ya, nggak bisa menuduh karena emang hampir semuanya itu batuk pilek akhir-akhir ini, karena emang cuaca di Taiwan tuh lagi nggak bersahabat gitu. Jadi nggak bisa nuduh dari mana virus ini bisa datang gitu. Ya salah satunya nggak usah salah-salahan, wis pokoknya sekiranya awak loro, sekiranya ngerasa awak erapinak langsung dantem obat, itu yang paling bener. Ngono rasa digulei sekondi dari mana. Pak Bosku pun juga nggak tanya sama sekali, kamu dari mana kok bisa kena ini, apalagi nyalain itu nggak ada. Pak Bosku itu nggak ada. Aku diopeni guys, zaman aku sakit itu aku bener-bener diopeni. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam kasih makan. Saya sama sekali nggak kerja gitu, karena bener-bener saya disuruh istirahat, takutnya nular ke Simbah itu tadi. Tapi malah yang garis 2 itu nenek, mungkin karena usia kali ya, dan karena seusia nenek itu emang rentan gitu. Jadi ya itu tadi, pokoknya rasa salah-salahan. Nenek sakit pun juga alhamdulillah nggak ada yang nyalahin saya gitu, nggak ada. Memang lagi musimnya kayak gini gitu. Selebihnya ya kayak Pak Bos dan Tacik, terus anak-anaknya nenek yang lain ya
jaga diri aja gitu, berhati-hati, lebih berhati-hati gitu. Dan memang jaga jarak kayak Pak Bos juga, karena kalau Pak Bos sakit dulu kan Pak Bos pernah kena, itu juga sampai 12 hari Pak Bos tuh nggak bisa kerja gitu, karena untuk penyembuhannya Pak Bos itu termasuk lama karena Pak Bos punya penyakit bawaan gitu. Jadi Pak Bos itu sampai sembuhnya itu lumayan lama. Ibarat ngomong kancane seminggu, Pak Bos butuh waktu 12 hari untuk sampai benar-benar garis satu atau sampai benar-benar sembuh gitu. Jadi Pak Bos itu juga kayak trauma gitu loh. Makanya ini nenek kena ini Pak Bos itu benar-benar menghindar, karena pekerjaannya Pak Bos itu juga jadi berantakan, ditinggal beberapa hari gitu jadi berantakan gitu teman-teman. Makanya Pak Bos itu ini lagi menghindar, dan nenek itu sering kali merasa kayak anak-anaknya nggak perhatian, kayak ya gitu-gitulah. Itu udah biasa kayak gitu. Nenek itu kalau nggak kayak gitu tuh bukan nenek gitu loh. Emang itu udah sifatnya nenek, udah wataknya nenek, wis ora usah diomong ya, emang kayak ngono kuwi nenek kayak gitu. Jadi untuk menenangkan hatinya nenek, maksudnya untuk biar nenek tuh nggak merasa kayak kok kabeh do jaga jarak, yaitu tadi saya tuh sampai rela nggak menggunakan kaos tangan, sarung tangan, ya tetap biasa ngerawat nenek, tetap biasa. Saya tuh nggak ada jaga jarak atau gimana, nggak ada. Terus pokoknya yuk kayak biasa nih, karena saya takutnya ya itu tadi, nenek tuh merasa kayak kok semua orang menjauh gitu, takutnya nenek tuh sedih gitulah, kayak nelangsa gitu. Karena kemarin saya sempat 2 hari istirahat itu saya aja ngerasa kayak nelangsa gitu, nelangsa aja, karena saya merasa nggak sakit tapi kok saya harus dikurung gitu. Nelangsanya ya itu karena ya emang saya harus kayak gitu, soalnya takutnya kan nular ke nenek, tapi ya mau nggak mau nenek ternyata malah kena gitu. Dan saya itu nggak sampai garis 2 tapi malah nenek yang garis 2. Jadi memang sakit ini tuh nggak bisa diprediksi, nggak bisa wis hati-hati tapi panggah kena ngono loh. Karena musuh kita itu virus yang nggak kelihatan, jadi susah teman-teman, susah untuk dihindari, juga susah untuk nggak bisa diprediksi lah itu. Karena menurut saya itu datangnya tiba-tiba, moro-moro rapena langsung panas, langsung sing mumet, langsung sing muntah kayak gitu loh, langsung gitu ya. Untungnya kemarin saya tuh langsung telepon Tace, langsung bilang gitu, nggak sampai tak nanti gitu, langsung saya telepon karena saya panas, saya merasa badan saya panas, jadi takutnya nanti Simbah gimana gitu. Makanya saya langsung telepon sama Tace, dan saya tuh dibawa ke klinik. Beberapa klinikin dilalah malah tutup karena pas jam mereka istirahat jam 3-an sore. Jadi Tace itu kasih obat itu ke saya, obat apotek, tapi alhamdulillah cocok dan mandi. Alhamdulillah langsung turun panasnya, langsung pusingnya hilang, langsung ya pokoknya membaik gitu dalam waktu 2 hari itu. Dan pas mau keluar itu kan saya disuruh nyunduk irung kayak gitu, dan alhamdulillah itu nggak sampai garis 2 gitu teman-teman. Kayak gitulah pokoknya pengalaman saya. Mohon maaf ini videonya jadi panjang kali lebar karena saya dari kemarin menceritakan tentang sakit ini ya, karena bener-bener nggak disangka-sangka gitu, penyakit ini tuh bener-bener ada. Dan saya sering dari kemarin saya bilang wanti-wanti buat teman-teman ya, sekiranya awak rapena, sekiranya badannya ngerasa aneh, langsung periksa wae, wis rasa ditunggu-tunggu engko, ojo sampai ra dirasa ngono lho. Pokoknya langsung berobat. Karena karena efeknya itu kemana-mana, ngeri. Efeknya itu nggak hanya di kita saja tapi di sekeliling kita itu, kalau sampai kena virus itu ya itu teman-teman. Dan saya juga kayak merasa, ya saya sendiri ngerasa kayak bersalah, tapi Pak Bos berkali-kali menguatkan saya, maksudnya bilang yo jangan kayak gitu, ini sakit kayak gini tuh nggak bisa dihindari, wajar, semua orang bisa sakit, semua orang bisa kena, karena memang lagi usume gitu. Jadi ya wis lah, tunggu ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya diparingi sehat, dilancarkan aktivitasnya, yang bekerja sama seperti saya menjaga lansia, hati-hati tenan teman-teman ya, dijogo awake, sekiranya sakit, sekiranya ngerasa awake rapi nak langsung berubah,
ya jangan ditunggu nanti-nanti. Ojo ra diroso tenan, ojo ra diroso. Kita harus tahu ciri-ciri sakit tersebut. Jadi minimal kalau kita ngerasa badan kurang aneh gitu, kita bisa langsung sigap untuk mencari obat gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ajalah video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku dan mendengarkan ocehan-ocehan ini yang nggak tahu bermakna atau tidak, tapi semoga ada hikmah atau ada sisi baik yang bisa diambil dari video saya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.